Bu, saya penampil kedua. Ya, berarti ini Bu Eva, Bu. apa share screen untuk RPL dulu ya, Bunda Ibu Hani. Ya, Mangga. Sudah tertampil? Belum ada, di Ibu belum nampak. Di saya masih muter-muter. Oh, berarti masih loading. Iya. Udah ada kok Ya. Bu Evi. Ini RPL bimbingan kelompok saya. Ibu sudah ada belum Bu Hani? Ntar saya ngomong sendiri. Sudah ada Bu Hani? Sudah ada. Dan proses. Hitam, Ya. Belum. Nggak apa-apa dong. Oh iya, jadi saya jelaskan secara lisan dulu ya. Ini RPL-nya saya target ke kelas 12. Komponen layanan itu layanan informasi, bidang layanannya pribadi dan sosial. Fungsi layanannya pemahaman dan pencegahan. Nah, ini tujuannya peserta didik mampu memahami pengertian seks bebas. Peserta didik mampu memahami dampak seks bebas. Peserta didik mampu menghindari seks bebas. Untuk topik layanannya ini dampak seks bebas, LGBT, HIV, AIDS gitu. Materi layanannya pengertian seks bebas, dampak seks bebas, cara menghindari seks bebas. Kalau untuk LGBT sama HIV/AIDS itu kan adalah nanti dari materi dari seks bebas. Jadi nanti merunut ke LGBT dan juga HIV/AIDS. Sasaran layanannya ini di 12.1, metodenya diskusi kelompok, tanya jawab. Waktunya 1 kali 40 menit, media atau alatnya, laptop, PowerPoint tentang seks bebas, video YouTube. Ini kalau tidak terkendala jaringan ya Ibu, soalnya tadi saya agak sulit tulis ini YouTube-nya. Nah, ini sumbernya. Nah, untuk tahapan pendahuluannya sebenarnya kurang lebih sama tahapan pendahuluannya. Diawali dari langkah-langkah dulu. Mana ya? Nah, ini ya tahap awal pendahuluan. Guru BK menyapa, mengucapkan salam kepada peserta didik dengan kalimat yang bersemangat dan juga kemudian berdoa. Lalu guru BK menyampaikan tentang tujuan bimbingan konseling dan tujuan bimbingan kelompok dan juga asas-asasnya itu apa. Lalu peserta didik diberikan penjelasan mengenai tahap-tahap diskusinya. Nanti ada ice breaking-nya juga. Lalu guru BK melakukan komitmen terhadap peserta didik untuk melakukan kegiatan ini kurang lebih sih 1 jam atau bisa jadi kurang. Kita tergantung nanti alurnya. Guru BK memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan. Jadi nanti saya akan share screen secara singkat. Nah, nanti dilanjutkan dengan diskusi kelompok atau tanya jawab. Lalu guru BK menanyakan bagaimana kesiapan peserta didik sebelum memulai ke tahap inti. Nah, untuk stormingnya, guru BK memberikan waktu kepada siswa mempersiapkan diri. Jika ada yang tidak dipahami, boleh silakan bertanya. Guru BK menanyakan kesiapan peserta didik, baik itu secara fisik maupun psikologis sebelum ke tahap inti. Nah, lalu ini belum saya edit, sebentar. Mengenai materi. Tadinya mau profesi Bu, cuman nggak jadi. Nah, ini lalu ini ya, jadi ya tadinya mau tentang profesi, bagian karir, cuman nggak jadi. Jadi belum diedit. Peserta didik memperhatikan pemaparan guru BK secara singkat tentang materi seks bebas. Ini untuk tahap inti kerja eksperimentasinya. Ini ya Bunda, Ibu ya, bisa dari dampak seks bebas, terus nanti kita saling menanggapi dampak seks bebas itu apa, bisa cari di Google. Lalu nanti membacakan hasil kerjanya atau hasil diskusinya. Nanti ada refleksinya juga, terus nanti ada analisisnya dan juga refleksi generalisasi mengenai pemaparan dampak seks bebas. Nah, untuk tahap penutup, nanti guru BK mempersiapkan peserta didik untuk menyimpulkan materi apa aja yang telah didapat dalam materi bimbingan kelompok ini. Dan guru BK mempersilakan atau menunjuk peserta didik untuk mereview. Nanti saya tunjuk atau kesukarelaan sesuai dengan asas dari bimbingan kelompok ini. Dan yang terakhir adalah menutup. Seperti itu, Ibu. Masih ada ya. Ya, ini nanti mereview kegiatan, terus nanti ada evaluasi, ada LKPD juga, sama nanti lembar kepuasan konsoli yang nanti akan dikirimkan ke WhatsApp grup anak-anak pakai Google Form. Seperti itu. Lalu ini lampiran materinya.
Ini materinya tentang pengertian seks bebas dulu sesuai tujuannya, karena akan membahas tentang seks bebas itu apa sebelum ke dampaknya menurut beberapa ahli. Lalu ini dampak seks bebas itu apa? Ada beberapa, ada fisik, fisiologi, psikologi, dan juga sosial. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menghindari seks bebas. Dan ini instrumen evaluasi prosesnya. Lalu ini kepuasan konsili terhadap pelaksanaan bimbingan kelompok. Dan yang terakhir ada LKPD yang nanti akan dikirimkan ke Google via WA group menggunakan Google Form. Itu Ibu untuk RPL-nya kecepatan nggak ya ngomongnya? Ada ya kan Ibu? Bu Eka nanti rencana Bu Eva pelaksanaannya daring ya? Pelaksanaannya daring sih. Pelaksanaannya daring. Saya sih maunya luring, cuma nanti lihat sikonnya dulu Ibu. Kalau luring boleh, ya saya luring. Kalau nggak bisa, berarti daring gitu Bu. Ya, berarti nanti direkam ya. Kalau baik yang luring maupun daring kan harus ada rekamannya ya. Iya pasti Bu, nanti akan direkam. Ini mulai aja. Ya. Bu Eva catat dulu yang normingnya. Hah? Yang norming. Iya Bu, ini. Norming BK menyatakan menanyakan kesiapan peserta didik fisik. Ini biasanya di fase apa ini? Fase tahap peralihan. Jadi nanti ketika sebelum ke tahap ini, peralihan. Ada anak yang misalkan apalagi kalau daring ya Bu ya, dia belum duduk gitu di tempat atau enggak dia lagi ngelamun atau apa, jadi belum siap, belum memusatkan perhatiannya gitu. Kayak saya kan juga tadi mundar-mandir lah, ke mana gitu kan, itu kan nanti secara fisik dia belum terlalu siap gitu. Nah kalau psikologis ada yang dia mungkin lagi mikirin apa, jadi belum terlalu memusatkan perhatian kepada bimbingan kelompok ini gitu. Nah, di sini kan norming itu menetapkan norma ya. Kalau misalkan teman-teman semua punya POP kan? Punya POP ya. Di fase norming di situ ada disebutkan guru bimbingan dan konseling atau konselor menyiapkan siswa untuk melakukan komitmen tentang kegiatan yang akan dilakukan. Ya, jadi paling tidak nanti adalah kalimat atau misalkan kita akan melaksanakan kegiatan layanan ini. Ibu harap kalian dapat melaksanakannya dengan baik, dengan komitmen tinggi. Jadi norma bersamanya norma bersama disepakati bersama untuk supaya kan ada azas kesukarelaan kan dalam layanan bimbingan itu. Jadi bahwa guru BK dan siswa sama-sama bersedia untuk masuk pada sesi itu berikutnya ya. Kemudian kita lihat yang evaluasinya Bu Eka. Yang lampiran atau di RPL-nya Ibu? Ini evaluasi di RPL-nya. Oh ya ini. Melakukan refleksi ya setiap kemudian evaluasi hasilnya kecil, jadi Ibu harus ini di sininya kecil. Iya, soalnya biar muat. Merasakan merasakan. Iya, bagaimana rasanya ini menyenangkan atau kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan gitu angketnya. Cara guru BK-nya menyampaikan mudah dipahami atau tidak. Semua itu sih ya. Iya, sesuai BK sih gitu Ibu. Ya, Bu Eva dicantumkan kan seperti yang Ibu kemukakan tadi, evaluasi hasil itu adalah untuk sejauh mana tujuan yang sudah direncanakan itu dicapai. Ya. Mungkin nanti Bu Eva bisa tambahkan peserta didik ini instrumen mengisi LKPD sebagai evaluasi itunya, sebagai evaluasi hasilnya. Kan Bu Eva sudah merumuskan tujuannya apa saja ya di atas tadi?
Ya. Ya, nanti Nah, bisa PDF yang bisa lain juga dilakukan. sama bisa diitukan. Oh iya, nanti di nomor 4 ya, Ya. Bu ya. Ya, nanti saya edit, Bu. Ya. Nanti yang lain juga sama ya, dimasukkan aja ya. Iya, baik. Di nomor Jadi berapa, sehingga Bu? Kan mengajukan. di LKP bisa melihat apakah yang sudah dirumuskan itu dapat tercapai atau tidak. Ketika anak bisa merespon dengan baik semua, berarti kita beranggapan bahwa tujuan yang sudah direncanakan bisa dicapai, gitu ya. Kalau anak belum responnya tidak sesuai dengan harapan, nah nanti kan kita bisa analisa, gitu ya. Ya. Eva silahkan untuk dilaksanakan. Mungkin tidak perlu dari awal ya, karena kita sekarang sudah jam 11 kurang. Padahal rencanakan jadwalnya 6 orang di sesi pagi ini. Baru 2 orang. Mungkin mau langsung ke ini. Kenapa? Iya. Ya, baik. Bu Eva langsung masuk ke tahap ini saja. Ya, baik, Bu. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, 12 IPA 1. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah, Bu, baik. Ya, Bentar dipotong. Oke, alhamdulillah ya, Nas. Semoga ya, Bu. Bentar dipotong, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ibu. Oh iya. Gantian aja gimana yang jadi siswa sama pengamatnya kayak tadi. Jadi yang tadi jadi pengamat jadi siswa. Sekarang siapa? Yang tadi jadi siswa jadi pengamat. Boleh. Iya. Saya berarti jadi siswa ya. Kan yang siang lagi sibuk, Bu. Beda. Ya. Oh iya. Oh iya ya Yang udah. siang sedang tidak bisa. Berarti siswa lagi ya kayak tadi aja. Siswanya seperti tadi pengamat. Bu Ega jadi pengamat. Bu Tina. Pak Arya, Bu Ega, Bu Tina, ya amatnya. Ya, Boleh, baik. boleh, Bu. Dilanjut ya. Berarti yang lainnya Ya. Oke. Baik, dilanjut ya, teman-teman. Ya, hari ini Ibu senang sekali bisa bertemu dengan kalian dalam bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum mulai, ada baiknya kita membaca doa dulu. Silakan baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasan selanjutnya, Ibu akan menyampaikan dulu nih, apa sih tujuan bimbingan kelompok ini? Nah, tujuannya adalah ingin mengetahui atau mendiskusikan, karena sesuai dengan teknik yang akan Ibu pakai, yaitu teknik diskusi kelompok, ingin mengetahui bagaimana sih materi ini, kita diskusikan bareng-bareng, kita diskusikan secara kelompok sampai teman-teman semua memahami apa atau topik yang sedang kita bahas itu ya. Dan juga dalam bimbingan kelompok ini ada 4 asas ya. Yang pertama adalah asas kerahasiaan ya, dijamin dalam materi bimbingan kelompok ini, kegiatan ini itu sifatnya rahasia, jadi tidak akan teman-teman yang di luar sana tahu. Dan yang kedua adalah asas keterbukaan. Nah, teman-teman gak usah malu untuk meluangkan curah pendapatnya, silakan ya, jangan malu-malu, jadi terbuka aja. Yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Nah, teman-teman di sini nggak pada nggak pada terpaksa kan ikut bimbingan kelompok ini, enggak kan? Enggak, Bu. Ya, jadi ini semua harus bersifat Iya, Bu. sukarela. Dan yang terakhir Semangat. normatifan. Nah, normatifan itu adalah teman-teman nanti ketika saling berpendapat tidak boleh saling memaksa gitu ya. Jadi semuanya bareng-bareng sesuai dengan normatif ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa dipahami? Iya, baik. Nah, sebelum masuk ke tahap selanjutnya, Ibu mau ada permainan dulu nih ya. Nah, permainannya namanya game cerita berantai. Jadi teman-teman Ibu bacain story-nya atau ceritanya sedikit saja. Nah, teman-teman ambil ujungnya. Misalkan contohnya gini ya. Kemeja bapak saya tadi pagi kotor terkena air hujan. Nah, mulai dari Aryo. Aryo belakangnya hujan. Berarti hujan itu kamu lanjutin ke kalimat selanjutnya.
gitu ya. Hujan di rumah saya sangat besar sehingga kebocoran rumah saya gitu atau apa nanti dilanjutin sampai mulai dari Aryo, mulai dari Delta, mulai dari yang lainnya gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke ya, dimulai dari Ibu Eva dulu ya. Ya jadi Ibu kasih contoh, Ibu kasih kalimatnya nanti tinggal dilanjutin ya. Kemeja bapak saya tadi pagi kotor terkena air hujan. Silakan lanjutkan. Siapa, Bu? Hujan di rumah saya membuat banjir. Ya, banjir berarti. Silakan. Banjir membuat rumah saya terendam. Kemudian ijazah saya hilang. Hilang. Ayo, siapa lagi yang belum? Aryo belum ya? Aryo, kamu kemana ini? Halo. Aryonya pengamat. Oh, sorry. Hilang. Ada siapa lagi? Sudah. Ada berarti sudah semua ya? Ayo silakan. Yang terakhir berarti tadi hilang. Yes. Siapa sih? Saya, Bu. Ayo. Ya, yang belum hilang. Hilanglah baju dan celanaku. Celana. Ayo celana, siapa celana? Udah ya? Udah. Siapa lagi yang belum? Sudah ya? Oke, berarti kalau sudah semua, apa sih pesan dari ice breaking tersebut? Atau games cerita berantai, ada yang tahu? Untuk melatih apa? Nggak ada yang tahu? Ya udah ya. Konsentrasi juga, Bu. Iya. Betul, jadi tentang melatih konsentrasi kalian dan juga mengembangkan kreativitas kan. Dari tadi tuh hujan dikembangkan jadi apa, pasti kan kalian juga mikir kan, apa nih kalimat selanjutnya gitu ya. Nah itu adalah games atau ice breaking pembuka ya, jadi supaya kalian tuh nggak tegang gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke topik pembahasan yang akan kita bahas sekarang. Nah, tentang dampak seks bebas ya. Kenapa sih Bu Eva mengangkat materi ini? Karena Ibu miris melihat teman-teman semua, apalagi ini SMA ya, yang sudah pada balik, tapi masih senang banget nih pacarannya yang aneh-aneh gitu ya. Nah, Ibu takutnya ada yang melakukan hal-hal yang negatif. Makanya kita bahaslah materi tentang dampak seks bebas LGBT HIV. Nah, oke. Sebelum Ibu mulai ya, Ibu mau share screen dulu tentang ini. Share screen tentang LGBT, dampak seks bebas. Oke, sudah ada PPT-nya? Sudah, Bu. Ya. Ya, ini ya, tentang seks bebas. Nah, apa sih itu seks bebas? Mungkin teman-teman sudah pada tahu lah ya, apa sih artinya gitu kan. Nah, ini menurut beberapa pakar, Ibu nggak bacain semua karena khawatir kelamaan, jadi Ibu akan ambil poin-poinnya aja, yaitu adalah segala bentuk kegiatan yang dapat memberikan penyaluran pada dorongan seksual yang dilakukan oleh dua orang ya, ini ya. Jadi tentang bagaimana sih yang dilakukan tentang seks bebas. Nah ini intinya sama aja dari menurut dua ahli ini tentang seks bebas. Terus ini juga ada, nah kalau misalnya seks bebas itu pasti dilaksanakannya berarti pranikah ya, berarti ketika belum menikah gitu. Jadi memang sebenarnya tidak boleh, di agama manapun itu dilarang ya, bahkan diharamkan. Nah ini aspek-aspek perilaku seksual pranikah, ada bermesraan ditambah bercumbu sama dengan apa, hubungan kelamin ya, atau hubungan badan. Nah ini yang memang tidak boleh dilakukan di pranikah. Nah, faktor-faktornya apa sih? Ini adalah perilaku seksual pranikah, faktor-faktornya adalah faktor fisik. Ya, faktor fisik itu apa aja? Nah, banyak sekali ya, apalagi kalian sudah pada balik sehingga kalian sudah siap dan sudah matang atau produktif buat yang perempuan. Pengaruh orang tua juga ini penting sekali ya, pola asuh orang tua. Pengaruh alat kontrasepsi ya, makanya sekarang itu di Alfamart, Indomart, maaf ya menyebutkan merek, itu banyak sekali ya dijual alat kontrasepsi ya, bahkan dekat kasir, dan itu sebenarnya itu berarti jual bebas ya, dan boleh dipakai oleh anak-anak yang masih muda gitu. Nah, pergaulan bebas dan juga pengaruh media. Nah, sekarang tuh TikTok, Instagram tuh banyak banget ya mengenai tentang pergaulan bebas. Nah, ini dampak dari perilaku seks pranikah atau seks bebas adalah dampak psikologisnya banyak sekali ya, Nak ya.
Itu sudah Ibu kasih ya nanti di WA Group. Ibu sudah membuat modul, kalian tinggal baca aja, nanti ada dampak-dampak secara lengkapnya. Ada psikologis, dampak psikologisnya apa? Yaitu jadi malu, ya kan, kalau nanti hamil pasti jadi malu ya, pasti efek masa depannya. Jadi ibaratnya ada pepatah mengatakan enaknya semenit, tapi nggak enaknya dampaknya jangka panjang gitu ya. Nah, fisiologis pasti kan perubahan bentuk badan, terus juga kamu juga bisa menyebabkan penyakit penyakit kelamin gitu ya. Nanti fisiologis. Sosial bisa dikucilkan gitu ya, dan malu, dan dampak fisik tuh sama seperti fisiologis gitu ya. Nah, itu dampak-dampaknya. Nah, ini bahayanya. Hancurnya masa depan remaja. Apalagi teman-teman kan sebentar lagi mau kuliah ya. Ibu pesan banget sama kalian, tidak boleh yang namanya kalau ketika nanti kalian ngekos nih ketika kuliah, nggak boleh yang namanya milik kosan yang sengaja perempuan laki-laki bebas. Nah, itu nggak boleh ya, bahaya banget. Remaja wanita yang terlanjur hamil akan mengalami kesulitan ya, karena memang jiwa sama fisiknya belum siap gitu. Terus pasangan remaja pasti nikahnya bukan karena cinta, tapi karena terpaksa atau hawa nafsu atau MBA ya. Jadi mau nggak mau dinikahin karena sudah hamil duluan. Dan yang terakhir adalah pasangan pengantin remaja sering menjadi cemoohan lingkungan sekitarnya. Yang malu bukan cuma diri sendiri, tapi keluarga, terutama orang tua. Nah, ini remaja wanita berusaha menggugurkan kandungan nih, nauzubillah menjalik ya, udah berbuatnya dosa, ditambah ngelakuin lagi nih dosa lagi gitu kan. Nah, pengguguran kandungan juga sekarang banyak tuh, ada dukun, bahkan ada tenaga medis yang memang tidak memiliki izin, tapi bisa melakukan hal-hal seperti itu. Bayi yang dilahirkan dari perkawinan remaja sering mengalami gangguan kejiwaan saat ia dewasa. Gangguan kejiwaan di sini bukan gila ya, tapi gangguan psikologis. Ini upaya untuk menanggulangi seks bebas ya. Peran orang tua sangat penting, peran guru terutama guru BK ya. Dan di sini Ibu makanya kita adakan bimbingan kelompok supaya apa? Supaya teman-teman tahu tentang dampak seks bebas itu apa gitu. Nah, ini upayanya orang tua harus tahu bahwa dan jangan tabu membicarakan seks, karena memang remaja itu harus tahu, harus saling terbuka, harus saling memahami gitu ya. Dan yang pasti harus dalam bimbingan dan pengawasan orang tua. Nah, ini ya, pendidikan seks juga harus diberikan sejak dini supaya kalian tuh tahu gitu ya, dan bukan tabu. Paling di pelajaran biologi ada ya tentang sistem reproduksi. Nah, itu kalian harus memahami. Oke, thank you. Ini Bu Eva stop sharingnya. Ibu mau teman-teman diskusi. Sebentar. Nah, oke ya, sudah jelas ya? Situ udah jelas. Oke, teman-teman sudah paham ya tentang share screen yang tadi Bu Eva jelaskan. Sengaja Bu Eva nge-share screen-nya cepat karena biar teman-teman lebih banyak diskusi ya. Nah, sekarang Ibu mau manggil satu-satu karena kalau diskusi kelompok ini karena via daring agak sulit, beda dengan luring ya, dengan bisa ketemu langsung. Nah, sekarang Ibu mau manggil Faras. Faras siswa ya? Ya, Bu. Faras, gimana Faras? Faras udah punya pacar belum? Udah, Bu. Udah. Faras hati-hati nih, terkena dampak seks bebas. Gimana Faras? Menurut Faras seks bebas itu bahaya atau tidak? Dan juga apa sih dampak buat Faras sendiri? Apalagi Faras udah punya pacar nih. Ayo, ngaku udah ngapain aja sama pacarnya? Itu pacarnya banyak, Bu. Iya. Sok Faras, silahkan. Ya, Bu. Kalau menurut aku ya, Bu ya, seks bebas itu kan bahaya, apalagi kalau masih sekolah ya, misalnya pacarannya kejauhan, nanti kalau sampai apa namanya tadi Bu, NBA, kan nanti kita jadi malu kan, kita yang malu, keluarga yang malu, udah gitu nanti takut juga nanti dikeluarin dari sekolah Bu, kalau misalnya kita NBA gitu. Oh iya. Jadi, ya banyaknya dampak negatifnya sih Bu, terus kan dilarang juga kan sama agama gitu. Jadi harus bisa membatasi diri Bu. Iya betul. Gitu. Iya, berarti Faras putusin aja pacarnya ya. Kan nggak boleh pacaran. Ya deh Bu, nanti aku putusin. Ya, proses ya. Oke, makasih Faras. Coba Ibu mau manggil Delta. Gimana Delta?
Delta Saya sudah berarti di sini non Islam ya Delta ya. Nah, Ya. menurut agama Delta sendiri itu gimana sih tentang seks bebas? Apakah dibolehkan di dalam kitab sucinya Delta gitu? Sama Bu, nggak boleh juga karena kan itu melanggar norma agama ya. Dan ada di dalam kitab suci saya itu ada 10 perintah Allah, salah satunya itu yaitu tidak boleh berzinah. Jadi ya berzinah itu kan termasuk ya Bu dalam Iya. termasuk dalam perilaku seks bebas itu. Jadi Iya. nggak boleh Bu. Oh, Tapi saya punya Bu. oh punya pacar Delta. Punya pacar Bu. Saya sudah pacaran Bu dari SMP. Awet juga nih. Iya, tapi udah ganti-ganti Bu. Jadi tiap tahun itu saya punya banyak. pacar Bu. Banyak ya Putus pacaran yang nyambung gitu kan. Iya, oke. Cuman ya hanya sebatas ini aja sih Bu. Apa WA-WA-an aja gitu. Oh, Terus iya. tanya-tanya lagi apa, sudah makan belum, gitu. Tapi kalau mau pegang-pegangan tangan itu kayaknya malu deh Bu. Oh, Cuman waktu kita pulang sekolah ya Bu ya, itu pacar saya tuh kan kita naik angkot tuh Bu. Nah waktu di angkot itu dia pegang tangan saya Bu. Jadi itu masuk ya Bu ya. masuk. Kalau saya gandengan tangan. Iya, masuk kategori awal, fase awal. Oke. Ya udah nggak Iya, apa-apa. Bu. Semoga Gimana sebatas dong, Bu? itu ya Delta, tidak dilanjutkan ke tahap yang Enggak, lebih Bu. dalam gitu Enggak ya. Bu, takut Ibu. Iya, jangan, harus bisa menjaga ya Delta, karena kan Delta cantik nih, masa depan masih panjang gitu. Oh, Oke, ya, makasih Bu. Delta. Sekarang Ibu mau nanya Dina, gimana Kak Dina? Menurut Kak Dina, tadi kan apa tuh udah pada pengalaman tuh. Sekarang Kak Dina gimana? Menurut Kak Dina, cara mencegahnya gimana sih? Oh, Cara super. mencegah seks bebas? Oh, Kak Ega ya? Saya aja, Bu. Oh iya, Observer juga sama Bu Dina. aduh lupa. Kamel, Saya aja, Bu. ya, Ya. Kamel gimana Kamel? Kamel Ya, nih kalau kan saya kelihatannya lugu ya, kalau Ibu ya, lihat. saya mah baik, Bu, nggak punya pacar. Nggak laku Alhamdulillah. Bu. Nggak laku. Iya, Kamel gimana menurut Kamel Ya. buat cara pencegahan seks bebas itu apa? Ya, tapi menurut saya dari materi yang tadi Ibu sampaikan, dapat memahami ya Bu, yang materi yang tentang seks bebas itu, walaupun mungkin saya belum punya pacar, belum laku ketemu Delta ya Bu. Iya. Ya paling itu saja Bu, nggak ada apa penyebabnya, karena saya lugu ya Bu, jadi tidak tahu itu masalah itu. Iya, Oh. Kamel. Pertanyaan Ibu, cara pencegahannya gimana supaya tidak terjerumus ke seks bebas? Oh, jangan terlalu dekat dengan laki-laki aja Bu. Oke, ada lagi? Udah itu aja paling Bu. Oke, baik. Ya, berarti murid Ibu di sini ada Faras, Delta, sama Amelia aja ya? Ada lagi nih murid Ibu nih? Evi ya? Ada Pak Dimas itu Bu. Oh iya. Dimas itu. Ya Mas Dimas. Gimana nak? Mana nih? Mas Dimas? Pacarnya tuh banyak tuh Bu, Dimas tuh Bu. Ya, Ibu mau nak. Ibu. Nih, ini laki-laki biasanya hawa nafsunya lebih besar. Ini lagi puasa ya? Iya Bu, gimana Bu? Iya, Mas Dimas gimana nih? Mas Dimas itu sudah punya pacar atau belum? Lalu bagaimana Mas Dimas menanggapi tentang seks bebas dalam konteks Mas Dimas sendiri? Menurut saya pribadi kan belum punya pacar nih Bu, ceritanya. Oh iya, ceritanya ya. Kalau sesungguhnya gimana? Sesungguhnya banyak. Gimana Mas? Loh, Mas Dimas, nggak kedengeran suaranya? Halo, Mas Dimas? Waduh, Dimas deg-degan itu Bu. Mas Dimas jangan nervous gitu dong, Ibu panggil. Kayaknya sinyal itunya ya, mic-nya ya, itu orangnya lagi ngomong. Ya udah kalau gitu, Mas Dimas kayaknya ada gangguan di laptop atau speakernya mungkin ya, mikrofonnya.
Semoga Mas Dimas masih bisa nyimak. Ya, jadi teman-teman, tadi kan sudah pada bercerita nih tentang apa sih tentang seks bebas. Dan sebenarnya seks bebas itu tidak hanya dari perempuan laki-laki, ya kan topik pembahasan kita juga ada LGBT ya. LGBT itu adalah sesama jenis, ada laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Apalagi Bu Eva pernah dengar itu sudah dilegalkan ya, laki-laki sama laki-laki. Jadi homoseksual itu sudah dibolehkan di salah satu negara. Semoga di Indonesia tidak, gitu ya, karena itu memang sudah apa ya, bahkan di aplikasi TikTok tuh ada yang namanya laki-laki sama laki-laki itu sudah tidak malu lagi untuk memamerkan mana yang perempuannya, mana yang laki-lakinya. Berarti itu kan sudah apa ya, transgender. Dan juga ada yang namanya dampak dari seks bebas itu adalah HIV/AIDS gitu ya. Namanya penyakit kelamin tuh ada sifilis, gonorea. Tadi sudah tidak Ibu jelaskan karena memang Ibu mau fokus ke HIV/AIDS-nya. Karena memang yang namanya AIDS itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau tidak ada obatnya. Jangan sampai kalian terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik tersebut, hal-hal negatif sehingga menyebabkan atau menimbulkan penyakit. Karena dampaknya banyak banget ya, ada dampak psikologis, dampak psiki, dampak fisik, dampak sosial gitu ya. Karena ini juga tidak sesuai dengan norma-norma agama. Oke, baik, silahkan Ibu mau review penjelasan tadi, bagaimana kesimpulan dari seks bebas tersebut. Silakan kesukarelaannya yang mau menjelaskan review tadi, silakan. Nanti bisa Ibu kasih poin tambah deh. Halo? Silakan, Nak. Bagaimana refleksi kalian terhadap masalah tersebut, materi tersebut? Refleksinya berarti kita tidak boleh ya Bu melakukan seks bebas sebelum waktunya kita menikah. Ya. Terus? Karena banyak sekali dampak yang akan diakibatkan dari seks bebas itu Bu. Ya, lalu ada lagi? Nah, itu dulu aja, Bu. Oke, terima kasih Delta. Ibu kasih poin tambah ya, karena Delta sudah berani atau aktif mengutarakan refleksinya. Silakan, ada lagi Paras? Aku, Bu. Ya, silakan. Jadi seks bebas itu kan Bu banyak dampak negatifnya. Ya. Dilarang sama agama, terus pokoknya bisa kalau kita sampai terjerumus ke seks bebas itu bisa menghancurkan masa depan kita lah Bu, gitu. Itu aja Bu. Ya, berarti kalau Faras tadi lebih ke refleksi analisis. Kalau yang tadi Delta sebutkan itu refleksi identifikasi ya, karena memang sesuai dengan tujuan-tujuannya. Nah, kalau refleksi dari generalisasi, ada yang bisa menjelaskan dari keseluruhan. Tadi kan baru seks bebas, berarti LGBT-nya belum, HIV/AIDS-nya belum. Silakan, siapa yang bisa menyebutkan refleksi generalisasi? Mungkin Amel? Saya coba ya Bu. Ya, silakan. Mungkin mendatangkan penyakit baru ya Bu. Kalau seks bebas itu seperti HIV yang tadi Ibu katakan. Terus juga ada ini tentang hamil di luar pernikahan juga menimbulkan permasalahan baru ya Bu. Ya. Terus dari agamanya juga mungkin itu ya Bu. Sedikit dari saya. Ya, terus untuk LGBT-nya gimana Kak Amel? LGBT yang sesama jenis? Halo? Oke, mungkin Kak Amel koneksinya ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menjelaskan refleksi dari kegiatan ini, dari materi ini, dan semuanya benar ya. Karena memang yang namanya seks itu tidak ada
seks bebas atau seks pranikah tidak ada tidak enak gitu ya. Nanti aja kalau sudah menikah baru teman-teman merasakan gitu ya. Kalau sekarang nggak boleh dulu karena masih pelajar, kan sebentar lagi juga mau kuliah, jadi fokus dulu ke masa depan. Nah, oke. Sebelum Ibu menutup tahapan kegiatan bimbingan kelompok ini, silakan ada yang mau bertanya. Silakan, jika ada yang tidak dipahami, boleh bertanya, Nak. Nggak usah malu-malu. Kita di sini mau mengedepankan asas keterbukaan, ya. Tidak usah malu atau ada. Oke, kalau diam berarti nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, sebelum Ibu nutup, silakan yang mau mereview ada, tadi kan merefleksi, mereview keseluruhan penjelasan yang Ibu berikan itu apa. Silakan, Delta mungkin bisa mereview, bukan merefleksi ya, mereview. Bagaimana kegiatan dari awal sampai akhir? Apakah sudah Delta pahami? Sudah, Bu. Jadi saya semakin paham, semakin mengerti. Kenapa sih kok kita itu kan anak remaja ya, kita belum boleh melakukan seks bebas. Kemudian tadi saya jadi mengetahui bahwa dampak-dampaknya itu apa? Salah satunya kan tadi Ibu mengatakan bisa hamil, kemudian bisa mendatangkan penyakit kelamin. Nah, saya jadi tahu, Bu. Jadi saya jadi paham. Jadi mulai sekarang mungkin saya tidak akan tidak berani ya, tidak mengambil sikap bahwa saya tidak akan melakukan seks bebas. Gitu, Bu. Oke, kalau pesan-kesannya apa Delta selama mengikuti bimbingan kelompok ini? Saya senang, Bu, karena kan tadi ada permainan. Ya, jadi saya bisa ya menyegarkan, kan saya lagi banyak tugas tuh, Bu. Jadi stres, kemudian saya bisa mengenal teman-teman di sini, bisa ketemu sama Ibu juga. Jadi terima kasih ya, Bu. Jadi layanan BK ini bermanfaat buat saya. Oke, alhamdulillah kalau memberikan manfaat ya buat Delta. Oke, makasih Delta. Semoga Delta bisa mengaplikasikan materi yang telah dibahas ini ya. Semoga dalam diri Delta tertanam bahwa tidak boleh melakukan seks pranikah gitu ya. Baik, Bu. Faras, bagaimana kesan-kesannya selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Ya Bu, aku senang dapat pengetahuan baru tentang seks bebas ya Bu ya dari Ibu. Terus tadi juga dari Ibu katanya yang tentang LGBT itu ternyata itu juga termasuk ke dalam seks bebas. Dan seks bebas juga menyebabkan penyakit-penyakit seperti HIV dan AIDS kayak gitu Bu. Jadi aku mau, walaupun aku punya pacar, jadi aku mau membatasi diri biar tidak terjerumus kepada seks bebas gitu. Jadi pacar aku penyemangat aku aja. Iya, jadi kan pacar kamu tuh hanya penyemangat ya, bukan melakukan hal-hal yang macam-macam ya, Faras. Iya. Oke, makasih Faras. Dan sekarang Amel. Amel. Ya Bu. Ya, pesan-pesannya apa Amel? Ya, saya senang ya Bu mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, menambah informasi, mengetahui seks bebas, LGBT yang tadi Ibu jelaskan. Jadi saya mulai dari sekarang, kayaknya kalau jomblonya harus bertahan ya Bu, biar nggak ini. Iya, nggak apa-apa Amel, jomblo itu bagus. Tapi nanti sekarang, kalau ntar pas nikah mah jangan jomblo. Iya siap. Ya, terima kasih ya Bu. Iya, baik. Makasih semua teman-teman ya yang telah mengikuti bimbingan kelompok ini. Bu Eva senang sekali kalian aktif ya, masing-masing saling mengutarakan gagasan, ide gitu ya, pendapat. Yang penting harus bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, pesan Bu Eva di sini adalah buat teman-teman supaya menjaga diri, menjaga kehormatan buat yang perempuan, yang laki-laki juga jangan sampai menodai ya kesucian para wanita. Karena biar gimana pun kita adalah kita semua diatur dalam hidup kita itu diatur sama norma agama gitu ya. Jangan sampai kita merusak masa depan kita. Jangan sampai kalian mengecewakan orang tua ya. Gapailah
masa depan kalian. Oke, itu aja pesan Ibu. Dan Ibu pesan setelah ini kalian mengisi LKPD lembar kegiatan peserta didik ya. Kalian isi nanti Ibu kirim Google Form ke WhatsApp grup ya. Kalian isi tentang materi layanan bimbingan kelompok ini ya. Nah, setelah itu kalian nanti mengisi kepuasan konseli atau kepuasan bagaimana sih setelah mengikuti bimbingan kelompok ini ya. Nah, bagaimana perasaannya ya, suasana pertemuan ini menyenangkan, kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan anak-anak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Oke. Mas Dimas baru ada suaranya nih. Sinyal, Bu, itu, Bu. Tadi Oh, susah. sinyalnya. Iya, Iya. oke, nggak apa-apa ya kalau daring memang seperti ini ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, cara Ibu menyampaikan kepada kalian itu bagaimana? Mudah dipahami atau sulit dipahami? Mudah dipahami sih, Bu. Cuman Ibu ngomongnya terlalu cepat. Oh, terlalu cepat ya? Iya, karena Ibu melihat waktu ini. Karena kan kita supaya gantian gitu. Nah, kegiatan ini akan kita lihat nih dengan materi yang lebih menarik. Bagaimana? Akan ada ya? Kita akan mengikuti kegiatan ini lagi dengan materi yang lebih menarik. Boleh, Setuju? Bu. Boleh ya? Nanti Ibu buatkan lagi kelompoknya supaya teman-teman itu nanti berganti kelompoknya, bukan yang ini lagi, tapi bisa dengan teman kelompok yang lain. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat Ibu sampaikan untuk materi PowerPoint. Ini nanti akan Ibu share di grup WhatsApp ya. Semoga teman-teman bisa membacanya dengan baik dan bisa mengaplikasikan. Oke, terima kasih. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Bu Eva mengucapkan mohon maaf apabila ada salah dalam menyampaikan materi dan juga tutur kata Ibu yang terlalu cepat. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan juga silakan kalian melakukan aktivitas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya teman-teman. Terima kasih Bu Eva. Sebelumnya Ibu mohon maaf, ini di sini kayaknya nggak enak sekali suaranya nih ya. Rame, masuk nggak suara dari ini? Iya Bu, sedikit. Ya ada Bu, ada Bu. Di tempat Ibu berisik ini. Ada ya, masuk ya? Jadi mungkin Ibu akan lebih sering menutup mic. Silahkan pengamatnya menjadi memberikan tanggapan hasil pengamatannya. Kenapa? Iya, suara musik masuk. Ini ada penutupan pesantren kilat hari ini. Lanjut ke acara buka bersama, jadi agak rame. Silakan pengamat tadi untuk menyampaikan tanggapan. Baik, mungkin saya dulu. Ya, ayo. Baik ya. Mungkin hanya sedikit saja ya. Kalau secara keseluruhan saya katakan bagus ya. Memang tadi agak cepat aja, mungkin terburu waktu ya. Iya betul. Karena kan tadi kata amati, Bu Ani harus cepat-cepat. Karena gantian sama kelompok lain. Iya. Kalau saya nggak salah tadi belum menanyakan kesiapan, siap untuk mengikuti dengan kelompok ini atau tidak. Iya, maaf Pak, lupa. Itu kayaknya belum ada tadi. Iya, emang belum. Ya. Terus tadi secara refleksi dan mereview sempat keliru antara merefleksi dan mereview. Tadi mengucapnya mereview terlebih dahulu. Ya, mengucapnya review terlebih dahulu, baru merefleksi. Tapi akhirnya tadi dikondisikan, alhamdulillah bisa lancar. Ya. Terus
evaluasi hasil ya, itu kan setelah layanan, nah, cuman tadi kan diutarakan langsung, harusnya kan setelah, ini sih menurut saya, setelah salam, tadi yang menanyakan senang, menanyakan menarik apa enggak, ya itu kan sebenarnya pas sesudah ya, tapi kalau LKPD ditawarkannya sebelum salam, nah baru mengumpulkannya nanti, kan seperti itu. Menanyakan siap, itu belum rasa saya, dan tadi ada sedikit liron antara refleksi dan mereview, itu saja. Terima kasih. Ya, makasih Pak Aryo. Tadi itu saya buru-buru karena waktunya kan tadi katanya gantian ya, jadi saya cepat gitu. Dan memang saya itu karakter ngomongnya cepat, nggak bisa pelan-pelan. Nah, itulah kekurangan saya. Nanti akan saya perbaiki pada saat PPL. Ya, emang saya ngomongnya cepet banget. Makasih ya atas apa namanya ya, komentator. Iya. Iya, kedengeran Bu, kedengeran ya. Paling review sedikit dari saya, semuanya sih sudah bagus, sudah tersusun gitu ya. Cuman sama-sama Bu. mungkin pas awal sebelum mulai lebih baik mungkin ditanyakan dulu, oh di sini siapa yang pernah pacaran misalnya gitu, ada nggak yang pernah pacaran, terus bagaimana nih pacarannya, mungkin sebelum ke materi, itu aja sih, maksudnya biar ada apa namanya cerita dulu dari siswa, saya pernah Bu misalnya, atau saya belum pernah Bu gimana, nah yuk sekarang kita diskusikan misalnya gitu ya, sebelum memulai gitu. Lalu tadi waktu nanya ke Faras ya kalau nggak salah, kamu udah punya pacar belum? Nanya kan gitu ya. Terus, nah ada kata-kata, hati-hati nih, kamu ngapain aja. Nah, mungkin sebaiknya pakai kata-kata jangan apa ya, kayak memojokkan, bukan mojokan ya. Kamu ngapain aja, kayak mau menuduh gitu ya. Udah ngapain aja, udah putusin aja kan gitu. Biarin aja, ditanya aja misalnya pacarannya seperti apa. Terus kita kalau misalnya pacaran itu sebaiknya begini, kita hanya kasih saran aja harus seperti apa, tapi mungkin menghindari kata-kata apa yang namanya ya, hati-hati ya, terus udah gitu kamu udah putusin aja kalau gitu, nah seperti itunya sih, mungkin refleks kali ya, itu aja sih. Poin. Itu aja, ya. Ya, makasih Bu Ega. Ya, silakan Bu Ina. Ya Ibu, sama sih saya juga hanya sekedar menambahkan karena tadi Bu Eva udah runut banget ya, sudah jelas gitu istilahnya. Apalagi tadi tuh terlihat jelas sekali interaksi langsung dengan para siswanya gitu. Jadi tapi betul sih kata Bu Ega gitu. Jadi mungkin ke anak dengan langsung, yuk kamu udah ngapain aja gitu istilahnya, kan beda-beda ya, anak tuh kan karakternya beda-beda, ada yang menangkapnya itu cuma sekedar bertanya, tapi ada juga yang menangkapnya menuduh gitu istilahnya. Jadi bisi gitu, nanti anak tuh malah jadi tutup gitu, atau malah jadi mundur perlahan gitu. Awalnya mungkin mereka bersemangat untuk ikutan bimbingan kelompok, tapi begitu merasa ditembak gitu sama gurunya, jadi dia udah aku diem aja gitu, atau mungkin nanti kalau ada undangan lagi, si ibu ini mah gini, walaupun mungkin sebetulnya anaknya bukan tersinggung ya, cuma asa kumaha gitu merasanya gitu. Cuman ya memang bahasanya memang harusnya ada pembukanya dulu lah, betul kata Bu Ega tadi. Terus oh ya, karena tadi kan banyaknya langsung interaksi langsung ya dengan anak-anak. Kebayang kalau siswanya banyak Bu, waktunya gimana itu? Iya. Gitu, jadi terus juga memang diskusi, tapi lebih ke diskusi antara guru dengan anak gitu, bukan ke sesama gitu. Saya sih melihatnya diskusinya bukan diskusi kelompok dengan anaknya gitu, lebih ke guru BK-nya gitu. Tapi kalau memang di konsepnya memang untuk interaksi dengan guru BK, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau memang di konsepnya memang itu interaksinya dengan sesama siswa, biar mereka juga saling share, saling terbuka,
ya mungkin harus dikembangkan itunya gitu loh. Jadi guru boleh aktif gitu, boleh merangsang, tapi mungkin jangan jangan mengambil, jangan apa ya istilah, jangan apa sih, jangan mengambil alih keseluruhan gitu. Jadi biarkan anak-anak yang berkembang, apalagi ini anak kelas 12 loh, seks bebas, anak kelas 12 tuh aktif, istilahnya mengerti mereka sebetulnya gitu. Jadi biarkan mereka yang sendiri yang keluar, mereka sendiri yang nyeplos gitu, itu sih lagi sih Bu tambahannya. Ya, jadi itu tadi saya memang mau mengaktifkan kelompok, tapi ini kan karena daring ya Ibu ya, terus sinyalnya ada yang jelek gitu kan, tadinya panggil Pak Dimas nggak ngomong-ngomong gitu kan, jadi makanya saya panggil satu-satu untuk menghemat waktu gitu kan. Kalau simulasi ini mungkin seperti ini, tapi kalau untuk PPL nanti saya berusaha untuk mengaktifkan dinamika kelompok, jadi biar sesama peserta itu sama peserta kelompok itu aktif gitu. Karena kan insya Allah pengennya luring aja, kalau daring ya gini kondisinya kurang maksimal gitu. Ya. Tadi sih saya maksimal ya. Pakai stopwatch sudah cukup 30 menit, saya kebetulan pakai stopwatch 30 menit. Pelaksanaannya ya, pelaksanaannya 30 menit. Ya, saya pakai stopwatch kebetulan. 30. Ya, Ibu Rkup. Ya, terima kasih ini para pengamat, pengamatannya cukup cermat juga. Sampai di ini Bu Ega, emang betul ya, sebaiknya kita sebagai guru BK hindari kata-kata yang interrogatif itu ya, menginterogasi gitu. Kesannya seperti menginterogasi. Kamu udah punya pacar belum? Oh, kalau pacaran ngapain aja? Gitu, itu jadi seperti menginterogasi. Tapi misalkan tadi seperti menggali pengalaman, adakah yang sudah pernah punya pacar di sini, di antara teman-teman, misalkan. Nah itu kan, itu berarti nanti anak yang sukarela, kalau memang dia terbuka, mungkin, oh ya saya udah pernah Bu, atau saya punya pacar, atau saya belum gitu ya. Itu. Kemudian ini kalau Ibu lihat, Ibu tangkap, tadi memang lebih ke tanya jawab ya, bukan diskusi. Ya, Bu. Nah nanti ketika melempar pertanyaan, alangkah lebih baik, jadi pertanyaan itu jangan ditujukan ke seseorang, misalnya, ayo Ega jawab pertanyaan Ibu, apa yang dimaksud dengan ini? Nah, lebih baik pertanyaan itu dilempar dulu ke forum, ke semua, supaya semua siswa ikut berpikir, ikut memikirkan jawabannya. Nah, boleh ditawarkan siapa yang mau jawab. Kalau tidak ada, boleh kita tutup nanti salah seorang dari mereka. Jadi supaya semua siswa ikut terlibat, ikut aktif untuk memikirkan suatu persoalan. Jadi tidak menjadi beban orang yang, atau misalkan karena itu kan pertanyaannya ke saya nggak usah pikir ya. Jadi supaya tidak terkesan seperti itu. Nah mungkin tadi ya penutupan udah bagus Bu Eva, jadi ada penguatan untuk anak-anak ya, ada pesan-pesan yang disampaikan, kemudian nanti ke depannya harus bagaimana. Mungkin tadi yang agak lupa, Bu Eva mau mengevaluasi proses bagaimana merefleksi ya. Ya Bu, bagaimana perasaan peserta ketika mengikuti ini setelah menutup. Oh iya, mungkin itu lupa ya. Setelah Assalamualaikum, itu artinya kan Assalamualaikum ini kemudian ditutupi. Gak apa-apa ya, karena ini memang kita sedang proses sedang proses belajar. Kan dari situ kita tahu berarti itulah fungsinya RPL itu adalah memberikan arah kepada kita dalam kita melaksanakan. Jadi kan biar terstruktur gitu, runut dari awal sampai akhir. Jadi kalau dalam film seperti skenario-nya lah ya, RPL itu. Ya sudah cukup baik, terima kasih Bu Eva dan peserta juga pengamat. Ya, kita ini